Selamat pagi bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Miss Irma karena telah memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Inilah doa anak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Judul dari khotbah kita pada pagi hari ini adalah Tuhan selalu menunggumu. Oke, jadi maksud dari Tuhan selalu menunggumu kira-kira apa ya teman-teman? Oke, jadi sebelumnya sapaan ayat pada khotbah hari ini terdapat di 1 Korintus 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa Ia, Tuhan, akan meneguhkan kita sampai kesudahannya. Berarti Tuhan akan selalu menunggu kita sampai hari kesudahannya sebelum kedatangan Yesus Kristus. Ia pasti akan selalu menunggu kita. Terdapat ada tiga tokoh yang bisa menjadi contoh. Ada dua dari Alkitab dan satunya adalah tokoh kisah nyata. Bisa kita lihat di sini adalah Maria Magdalena, Zakheus, dan Mongol. Jadi yang pertama-tama kita membahas tentang Zakheus. Terdapat di Lukas 19, di kitab Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi apakah di sini udah pada tahu kisah tentang Zakheus? Oke, baik. Nah, oke. Jadi singkat cerita saja, Zakheus merupakan seorang pemungut cukai. Dia merupakan salah satu orang yang lumayan dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ada pada suatu hari Zakheus Yesus Kristus datang ke tempat Zakheus. Di sana Yesus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang banyak. Namun Zakheus sendiri penasaran akan wajah dan juga berita tentang Yesus Kristus. Sehingga yang kita tahu sendiri ya Zakheus merupakan orang yang bisa kita bilang pendek tubuhnya, sehingga ia memanjat sebuah pohon agar ia bisa melihat dan mendengarkan firman Yesus Kristus. Di saat Zakheus sudah memanjat, Tuhan Yesus melihat ke arah Zakheus dan memanggilnya. Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus meminta untuk Zakheus membawanya ke rumah Zakheus untuk menjamu di sana. Namun dikarenakan orang sekitar tidak menyukai dan tidak suka akan Zakheus karena dia seorang pemungut cukai, dan mereka merasa bahwa Zakheus tidak pantas untuk didatangi Yesus Kristus ke rumahnya. Namun Tuhan Yesus Kristus tidak peduli dan juga tidak memandang akan dosa dan kesalahan Zakheus. Tuhan Yesus tetap mau dijamu dan datang ke rumah Zakheus. Zakheus pun berjanji kepada Tuhan Yesus untuk memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada orang miskin. Dan benar saja Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, mengampuninya. Selanjutnya Maria Magdalena. Maria Magdalena dibebaskan dari 7 setan yang mengganggunya, sehingga pada akhirnya ia menjadi seorang pengikut Yesus. Itu adalah tokoh-tokoh dari Alkitab ya. Selanjutnya adalah tokoh dari kisah nyata. Dari kisah nyata mungkin teman-teman kurang mengenal siapa Mongol ini. Jadi Mongol ini merupakan seorang komedian ya teman-teman. Jadi dahulu dia pernah masuk ya ke sebuah satanisme. Dia masuk di sana dan menyembah iblis. Namun suatu hari Mongol mendapatkan pencerahan dan juga akhirnya memutuskan untuk bertobat dan juga kembali kepada Yesus Kristus.
Baik, jadi teman-teman, jika kita pernah merasakan bahwa kita salah nih, salah dan juga melakukan hal yang tidak baik kepada teman, pasti ada rasa kita ingin minta maaf, namun kita bisa bisa gengsi nih. Nah, begitu contoh dalam kehidupan kita, misalnya aku nyuri pena temanku, dan ketika ketahuan sama temanku, rasanya ingin mengakui kesalahan saya, namun gengsi takutnya malah gak dimaafin atau gimana-gimana. Namun kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk minta maaf dan juga saling memaafkan terhadap sahabat-sahabat kita. Sama halnya Yesus Kristus yang selalu menunggu kita, kapanpun kita akan berusaha minta maaf kepada Tuhan Yesus dan juga kembali berserah kepadanya, Tuhan akan selalu menunggu kita. Baik, sebelum ke kesimpulan, saya mau agar kita semua berjanji nih untuk mau dan berani minta maaf dan juga kembali berserah kepada Yesus tanpa merasa gengsi dan juga tanpa malu. Jadi di sini apakah teman-teman semua mau berjanji untuk melakukan hal-hal baik tersebut? Oke. Oke. Jadi sebagai bukti aku mau teman-teman misalnya ada salah kepada teman-temannya, boleh saling bersalaman sekarang. Ayo, boleh? Oke. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah janganlah kita takut bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Ia akan selalu menunggu kita untuk kembali meminta pengampunan dosa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan selalu mau mengampuni dosa-dosa manusia karena Ia adalah Maha Pengampun. Sekian dari khotbah saya pada pagi hari ini. Terima kasih.